Sini, Bu. Masuk ke Popin. Keluar dulu di mana? Nggak usah keluar. Di sebelahnya jeneng gitu. Ini postingan hari ini. Nah, dari kita di sini kan. Apa itu muncul di pinggir join gitu. Ayo join sudah. Mungkin ini nggak muncul gara-gara jadwalnya zaman yang udah bulan. Enggak lah, ini aplikasi, ini sudah diatur. Nggak rekat bisa ya? Nah ini. Bisa. Kenapa? Ada. Siapa tadi? Elok. Kok elok SES? Elok ES. Itu join lah Bu Elo, join now. Oh enggak, langsung audio itu. Audionya kan masih off, hidup kanannya audio. Ini kan? Bisa bawa audio, tulisan audio. Audio. Ini. Nah, itu kan off. Join. Join. Keluar dulu itu dari yang Cancel ya. exit aja. Oke, keluar di sini. Nah, itu baru buka audio yang paling atas. Yang di atas ini. Ya. Loh kan kamu punya yang begitu? Berayu, itu kan aku punya tak mau aja kata di tempatku. Ini aku tempatku aja. Ya itu, coba terus itu. Coba ya, Aku langsung klik. loh ini dengan mukaku aja kan. Aku nak lihat nah, guru-guru lain masuk. Iya, biasanya join kan. Join all. Aku tadi join all dulu putih, baru punya aku jadi baru join punyaku. Di situ nggak kutemukan juga join all, jadi nggak aku klik join all. Mukaku aja. Coba ini sudah, padahal ini sudah ini ya rame-rame nah. Sudah. Mukamu sama mukaku. Sudah tahu Ibu jauh hari. Ada join all kalau di sini. Nah, di sini kan join. Nah, di situ ada join all. Aku cari join all tadi. Ini aku ngomong ini kedengeran loh karena aku kan buka ini. Tutup dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada Pak Dunyati, Ibu Fatma Anjarang, Ibu Jauhariana, ada Ibu Karina, alhamdulillah. Ada Ibu Nisaul Khairiyah sudah bergabung, ada Ibu Rahayu Utami, ada Ibu Sati Fatimah Olong, ada Bapak Supriyadi, ada Bapak Tajudin. Alhamdulillah masih soalnya 5 menit ke depan ya Bapak Ibu ya, tepat 10.15 kita akan mulai sambil menunggu teman-teman yang belum bergabung. Tapi kan sudah dilapor, Mbak Elo. Kalau sampean ikut pagi, tugasnya siang. Om dengar kan? Dengar. Hai Utamin. Halo Ibu Sati Fatimah Olong. Gimana Ibu kabarnya? Halo Ibu, Assalamualaikum. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah Ibu, wah hebat ya. Saya lihat tugas-tugasnya sudah diposting itu ya. Sudah dikumpulkan ya Bu? Untuk kelas tim sudah saya screenshot dan saya sudah kemudian tinggal education Microsoft, tinggal saya tunggu kode redeemnya saja, makanya langsung saya kirim. Hebat Ibu ya. Nanti bisa mungkin berbagi juga kalau ada teman-teman yang mengalami kendala ya Bapak Ibu ya, bisa juga kita Ibu mendampingi juga. Ini Ibu apa Fatma Anjaran Ya. itu semenjak keluar dari grup, dia tidak tahu, dia pencetnya keluar, kemudian dia buka kelas, nama kelasnya itu katanya tidak bisa. Oh iya. Nanti saya gabungkan lagi. Ya, dia sudah coba buat kelas untuk dia mau kirim tugas, ternyata perintahnya di situ nama kelas Anda sudah digabungkan. Iya. Berarti buat kelas di Teams ya Ibu ya? Iya. Ya. Karena dia sudah berhasil merubah sandi, kemudian dia mau buat kelasnya itu tidak bisa, makanya saya bilang nanti saya konfirmasi dulu dengan penyelenggara apakah Anda bisa buat kelas atau tidak. Iya. Cuma info sementara dari Pak Manster itu untuk Microsoft Teams khususnya untuk pembuatan kelas itu ada agak maintenance Ibu. Jadi mungkin nanti untuk tugas pembuatan kelas itu masih menunggu dulu. Iya, oke, makasih. Iya.
Dia satu daerah dengan saya, itu kakak saya, tapi dia ajarnya Iya, di SMP, saya di SMA. iya. Ibu Fatma Jarang ya. Ya, Pak Manjar. Dia tidak bisa aktifkan videonya, takutnya jaringannya lelet Ibu, karena apa jaringan di Maluku ini dia agak lelet sedikit Ibu. Ketika diaktifkan videonya, maka nanti jaringannya langsung terputus. Iya, iya. Nanti Ibu Fatimah bikin bisa itu ya, bisa mendampingi beliau ya untuk Iya, tugas-tugasnya. iya. Dari malam saya sudah arahkan dia, tapi dia belum berhasil untuk apa download aplikasi Teams-nya di laptop sama HP. Karena sinyalnya di sana. Makanya saya coba masuk dulu, saya bilang bisa, tapi saya sudah rubah sandinya. Iya. Saya Tidak coba buat. masalah Ibu. Yang penting nanti tugasnya mungkin bisa pelan-pelan ketika ada sinyal mungkin bisa dikumpulkan seperti itu. Ya. Bagaimana Pak Muhammad Taufik? Apa kita mulai saja? Ya, kita mulai aja Bu. Allah. Baik Bapak Ibu kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat kesehatan ya Bapak Ibu sehingga kita masih bisa bertemu walaupun hanya sekedar tatap maya ya. Mungkin jika Allah berkenan nanti kita suatu ketika akan bertemu secara langsung ya. Amin. Amin. Jadi di hari pertama ini ya kita akan bersama berbagi membahas tentang Microsoft Educator Center dan Microsoft Teams. Untuk selanjutnya mungkin untuk pemaparan materi awal saya serahkan dulu kepada Bapak trainer kita yaitu Bapak Muhammad Taufik SPD PD. Kepada Bapak Muhammad Taufik saya persilahkan Pak. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu yang hadir pada meeting kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga tetap sehat ya, karena apalagi ada COVID saat ini kan kita diperlukan kesehatan yang cukup ya, nutrisi yang baik untuk menjaga kesehatan kita. Terima kasih kepada Bu Jumiati SPD MPD selaku rekan trainer saya. Insya Allah kita membahas yang telah disebutkan tadi Mac dan Microsoft Teams. Jadi Microsoft Teams memang untuk akun guru inovatif, ada maintenance artinya bahasanya pemeliharaan atau perawatan, sehingga untuk membuat membuat kelas Teams-nya ini belum bisa Bapak Ibu. Jadi tugas yang kedua di pending aja dulu. Yang penting tugas pertama itu juga yang terakhir. Kenapa begitu? Karena tugas pertama itu adalah transkrip Mac. Bapak Ibu mengerjakan 2 kursus ditambah random kodenya harus dari D1 dan sampai D3 baru diunduh transkripnya ya. Nah, jadi saya mulai dulu dari Microsoft Teams fitur-fiturnya Bapak Ibu ya. Saya berbagi layar dulu Ibu ya. Silakan Pak Taufik. Ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini ada dari sebelah kiri dulu Bapak Ibu ya, yang paling ujung kiri pojok kiri dari atas ke bawah. Nah, untuk aktivitas ini sama seperti beranda Bapak Ibu kalau di dalam Facebook. Jadi setiap apa yang diposting di Teams kita maka akan muncul di sini seperti tadi malam ada kantong tugas 4 ya. Kemudian kantong tugas 3, kantong tugas 2, kantong tugas 1, maka akan muncul seperti ini. Ataupun ada yang chat ya. Nah, ini sama seperti itu ya. Nah, meeting sudah dibuka dan lain sebagainya juga seperti itu.
Jadi semua Teams yang ada di sini maka akan muncul pemberitahuan di sini yang sesama akun guru inovatifnya. Nah, kemudian chat Bapak Ibu. Nah, ini kelebihan daripada Microsoft Teams. Bapak Ibu bisa mengechat atau melalui obrolan ya. Nah, melalui obrolan. Jadi apa yang kita mau seperti WA, kita chat. Nah, siapa yang kita mau chat di sini? Misalkan Siti Fatima Olong ya, kita misalkan chat dia. Karena kita sama akun guru inovatif, maka walaupun kita tidak mempunyai nomor HP-nya, tetapi kita tahu akunnya atau namanya dengan benar, maka kita tinggal mengechat saja ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Misalkan Assalamualaikum Ibu ya. Ini Bapak Ibu luar biasa nih guru inovatif ini se-Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi dari ujung barat, ujung timur ya, ke ujung barat. Nah, itu ya dari apa tuh biasanya Sabang sampai Merauke ya. Nah, itu ada semua di sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang penting misalkan punya teman di luar daerah, ya kan kita mau chatting tapi kita tahu hanya akunnya saja, tidak tahu nomor HP-nya, maka akan bisa. Nah, ini akan tercentang seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian Teams. Nah, Teams ini adalah Teams-nya Bapak Ibu ya. Jadi ketika di sini, nah ini seperti contoh nih, diseminasi TOT, trainer Microsoft, nah, training MO3651, yang 3652 nih yang sesi pagi saat ini. Ini yang sesi siang nanti. Nah ini Ibu Siti Fatima Olong SE Ekonomi 2020 sudah membuat kelas ya. Nah ini sudah membuat kelas atau sudah membuat Teams-nya. Kebetulan ini belum masuk pemeliharaan. Karena ibunya cepat buat berarti bisa. Untuk berikutnya ini masih belum bisa ya. Nah kemudian assignment adalah tugas-tugas yang ada di sini ya. Lanjut kemudian kalender. Nah ini kalau kita melihat rapat ya, rapat apa yang terjadi di sini, maka kita akan lihat di sini ya. Kemudian call. Nah ini kita bisa video call atau panggilan suara. Nah kalau ini panggilan suara Bapak Ibu ya, kalau ini video call. Nah ini bisa ya Bapak Ibu lakukan di Microsoft Teams. Jadi tanpa menambahkan ya nomor HP-nya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mendeploy akun Office 365-nya di sekolah, maka seluruh stakeholder di sekolah yang sudah dibuatkan akun Office-nya, misalkan seperti saya @SMA Negeri 2 Samboja.schid, maka tinggal cukup tambahkan saja ya. Nah, kita tinggal tambahkan di sini, misalkan saya contohkan Pak Dumyati ya. Nah, saya tambahkan add. Nah, maka tinggal saya mau video call atau telepon biasa bisa juga menggunakan itu. Atau saya chat. Ini chat bisa ya. Nah, ini seperti ini. Misalkan saya tidak punya nomornya Pak Dumyati ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian files, ini file-file yang ada. Nah, apa yang ada di sini filesnya. Kemudian kita lanjut ke Teams Bapak Ibu, kembali ke Teams-nya. Nah ini kita akan masuk ke Teams Bapak Ibu ya. Nah atau kelas yang Bapak Ibu nanti akan buat. Nah kita masuk ke training MO3651 ya. Nah kemudian ketika kita mau memposting sesuatu Bapak Ibu, nah bisa kita pakai new conversation atau percakapan baru. Nah ini misalkan kita mau mulai dengan siswa Bapak Ibu ya. Nah, Assalamualaikum anak-anak gitu ya. Selamat pagi. Anda semua ya. Silahkan pelajari materi berikut misalkan.
materi berikut. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan posting, kita lampirkan ya. Nah, ini kita lampirkan. Yang mana kita lampirkan upload from my computer atau unggah dari perangkat saya atau dari OneDrive kalau ada filenya di OneDrive atau dari Teams. Nah, ini kelebihannya Bapak Ibu. Jadi ketika menggunakan akun yang sama, ketika ada tim di sana dan ada file yang sudah pernah kita posting di kelas yang berbeda, kita mau posting di kelas yang ini, nah kita bisa tinggal cari di Teams dan channelnya, tinggal kita cari saja. Tapi kalau kita mau upload my computer berarti ini ya. Nah, apa saja yang misalkan saya contohkan ini aja PDF ya. Nah, pelaksanaan Kemdikbud 719 SMA ya, misalkan ini. Kita klik open. Nah, upload file. Nah, ini upload file. Nah, ini Bapak Ibu, si proses jalan. Jika sudah warna hijaunya ini sudah selesai, maka sudah bisa di-upload dan bisa diposting Bapak Ibu. Nah, sudah selesai, tidak ada gambar lagi. Nah, kita lanjut ke send ya, atau kita kirim tanda surat nih ya, gambar pesawat ini. Pesawat mainan ketika kita dulu main kertas. Nah, sudah mau terposting. Seperti itu. Lanjut kemudian ke file ya Bapak Ibu. Nah, ini file kalau Bapak Ibu mau upload file di sini, jadi anak-anak bisa langsung melihat di sini ya. Apa-apa sih file yang diperlukan atau apa-apa yang perlu dibaca dan seterusnya. Kelas notebook ya, ini nanti akan kita sekilas kelas notebook di sana Bapak Ibu ya, nanti saat hari ketiga ya. Kemudian assignment. Nah, Bapak Ibu, ini assignment adalah tugas ya. Ya, jadi kantong tugasnya ini sudah dibuat Bapak Ibu. Jadi kantong tugas 1 transkrip Mac, kantong tugas 2 Microsoft Teams, kantong tugas 3 Microsoft Form, kantong tugas 4 Microsoft Suite. Nah, kantong tugas 1 dan 2 berada di D1, kantong tugas 3 berada di D2, kantong tugas 4 berada di D3 karena sesuai pertemuannya Bapak Ibu. Nah, jadi ketika kita klik ini buat ya, nah, buat tugas. Jadi kalau tugasnya pernah dibuat dari yang sudah ada ya, misalkan sudah pernah buat tugas di kelas yang lain atau di Teams yang lain, kita klik tinggal dari yang sudah ada. Tapi kalau belum ada sama sekali, baru ya kita klik tugas. Nah, ini sebagai contoh saja, misalkan kantong tugas contoh ya. Ini saya contohkan saja, misalkan silahkan foto jawaban Anda yang ditulis di buku dari soal berikut. Nah, jadi anak-anak nanti kan foto akan posting di sini Bapak Ibu. Nah, apa soalnya? Misalkan 1, apakah Microsoft Teams, misalkan itu ya, apakah Microsoft Teams. 2, bagaimana mengumpulkan tugas di Microsoft Teams. Nah, ketika anak-anak sudah
ini ya sudah mengumpulkan. Nah, Bapak Ibu yang ingin menambahkan sumber daya materinya, boleh juga kita tambahkan di sini. Ya, kalau kita mau tambahkan baik tautan link ataupun yang lainnya atau file baru atau unggah dari perangkat bisa juga. Tapi kalau tidak ada ya tidak usah. Poinnya ya biasa kita 100 Bapak Ibu ya. Kemudian siswanya, nah ini di sini siswanya sudah jelas berarti di kelas ini ya Bapak Ibu. Kemudian jatuh tempo. Nah, biasanya jatuh tempo ini satu hari setelah hari ini Bapak Ibu. Jadi kalau tanggal 15 berarti otomatis tanggal 16. Tapi kalau mau ganti ya berarti misalkan mau diganti seminggu hari Sabtu depan tanggal 21 misalnya gitu ya. Nah, itu tidak apa-apa ya. Serah Bapak Ibu. Kemudian kirim pemberitahuan tugas ke saluran ini. Nah, ini Bapak Ibu kalau bagi yang punya saluran D1, D2, D3 atau misalkan tema tertentu, misalkan kita belajar nih misalkan seperti saya kimia kelas 11 IPA 1 ya. Nah, misalkan saluran pertamanya itu tentang termokimia, maka kita edit ya. Nah, supaya tidak bertumpuk di umum atau general, atau kita pilih D1, D2, D3 dan sebagainya. Nah, ini saya umumkan aja. Ketika sudah kita klik tugaskan, maka otomatis nanti muncul tugas di sana. Ini sekedar contoh saja ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika sudah ada berwarna hitam di generalnya atau di umumnya, berarti ada sesuatu di sananya. Nah, berarti tugas kita sudah masuk. Kita klik contohnya, karena tugas contoh kita lihat tugasnya. Nah, di sini ya, sudah kelihatan ya. Nah, sudah masuk semua. Kemudian saya mau lihat tampilan siswanya seperti apa. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu sebagai peserta di sini atau sebagai siswa, maka nanti tinggal add pekerjaannya di bawah sini Bapak Ibu ya. Ini contoh. Nanti kita buka yang aslinya ya. Kemudian kita lanjut ke grade. Grade-nya adalah nilai ya. Nah, di sini akan tampil nilai Bapak Ibu yang ketika sudah diberi penilaian oleh gurunya atau trainernya ya. Nah, ini. Alhamdulillah sudah banyak yang melihat ya. Kantong tugas 2 bahkan sudah dikumpulkan ini Bu Siti Fatimah Wolong ini karena sudah bisa ya. Nah, kemudian yang terakhir insight. Nah, Bapak Ibu untuk insight ini adalah catatan komunikasi selama di Teams atau di kelas ini. Jadi ini juga salah satu kelebihan dari Microsoft. Insight ini adalah seperti itu. Dan ketidakhadiran siswa juga terlihat di sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi bisa terlihat. Memang membuka Insight agak lama Bapak Ibu ya, karena prosesnya. Nah, ini. Siswa yang tidak aktif. Nah, kita bisa lihat siswa yang tidak aktif ya. Nah, ini. Jadi dari 36 ya, ada 22 yang tidak aktif. Nah, berarti yang berwarna merah Bapak Ibu ini tidak aktif. Nah, kemudian ini bisa bisa 30 hari terakhir ya, atau bulan ini, atau rentang kostum. Nah, rentang kostum ini karena ini dibuatnya tanggal 12 ya, berarti start dari situ aja bisanya ya. Nah, kalau lebih daripada itu juga nggak bisa karena baru dibuat di situ ya. Sampai kapan, tanggal berapa gitu. Nanti bisa. Kalau kita cek dari tanggal 12
sampai tanggal 21 saja. Nah, kemudian dipilih juga urutkan berdasarkan nama atau berdasarkan yang paling aktif atau berdasarkan paling yang tidak aktif ya. Nah, kalau kita ingin yang paling aktif ya kita ketik yang paling aktif. Nah, berarti Bu Siti Fatimah Olong, Pak Tajudin Hamid, Bu Arbiana Emi, Bu Rahayu, Utami dan seterusnya. Nah, ini adalah insect Bapak Ibu ya. Nanti untuk mengunduhnya tinggal ekspor ke Excel Bapak Ibu ya. Jadi di sana akan ada kehadirannya. Nah, saya cek dulu apa sudah ada Excelnya. Nah, ini sudah ada ya. Nah, jadi sudah dicentrang secara otomatis ketika Bapak Ibu mengetik apapun ya. Misalkan terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, atau kalau siswa tuh biasanya seorang guru suruh nulis ketik kehadiran. Nah, ketika mengetik kehadiran maka secara otomatis akan dicentrang oleh Microsoft. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menceklis di buku catatannya atau buku kehadirannya ya. Nah, sudah kelihatan di sini ya kan. Nah, yang tidak pernah aktif, yang hadir ya. Nah, dan seterusnya dari tanggal 12 November sampai tanggal 15 November. Berarti hari ini ya. Nah, sudah kelihatan. Jadi nggak perlu lagi mencentang buku absen kehadiran atau buku daftar hadirnya. Cukup di sini sudah ada. Ini contohnya. Kemudian kita kembali. Nah, ke gambaran umumnya. Nah, itu jadi kalau sudah diklik sini ekspor ke Excel maka sudah otomatis. Jadi rentangnya dikasih dari kapan mulai Microsoft Teams-nya dibuat, berarti itu sudah bisa dari situ ya. Nah, yang terakhir ketika Bapak Ibu punya YouTube bisa tambahkan juga di sini YouTube-nya ya Bapak Ibu ya. Kita searching YouTube. Jadi selain itu kita boleh tambahkan apa saja di sini, banyak sekali ya. Nah, kita contoh ambil YouTube aja karena yang biasanya kalau orang mau nonton video kan melalui YouTube, kita klik YouTube-nya di sini ya. Kita add. Nah, bisa pakai searching, paste linknya juga bisa di sini, atau kita cari saja ya. Misalkan ini trainer saya nih Bu Jumiati nih banyak YouTube-nya, Jumiati dan topik ya, nama ininya nama YouTube-nya ya. Nah, kita tinggal apa pilih di sini ya. Kebetulan Bu Jumiati SPD MPD ini dia adalah guru matematika, jadi matematika ada semua di sini. Atau pakai akun sekolah juga bisa ya, misalkan SMA Al Hayat misalkan ya, Al Hayat Samboja. Nah, tadi YouTube pribadi, kalau ini YouTube sekolah. Kita searching juga. Nah, di sini juga ada ya. Nah, ini. Jadi yang belum punya YouTube pribadi, YouTube sekolah, ini sudah ada contohnya. Nah, bisa juga kalau channel YouTube sekolah saya SMA Negeri 2 Samboja ya. Nah, ini. Nah, kita ambil yang mata pelajaran saja tadi contohnya ya. Contohnya SMA Al Hayat aja.
enter atau kita searching. Nah, ini saya juga ngajar di SMA Al Samboja juga ya, mengajar sejarah ya. Nah, misalkan kita tambahkan matematika, kita save, nah, maka akan muncul. Dan munculnya ini Bapak Ibu tidak mengeluarkan daripada Microsoft Teams Bapak Ibu ya. Jadi channel YouTube-nya itu tetap berada di sini. Kalau kita putar ini, nah, maka akan berjalan di sini saja ya, tidak keluar di YouTube yang luar. Ini contohnya. Nah, ini penjelasan materi ya. Nah, ini menggunakan pen untuk menulis jawabannya ya. Nah, oke, kalau sudah kita cukupkan dulu ini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke cara membuat kelas ya. Nah, cara membuat kelas, join atau create teams. Nah, Bapak Ibu kalau mendapatkan kode tim maka cukup di enter di sini ya. Bagi yang membuat baru maka create teams. Klik kelas ya. Nah, di sini MO365 gitu ya. Kita klik next. Nah, karena memang maintenance maka seperti itu, jadi kita cancel, kita kembali karena tidak bisa. Informasi dari Pak Master Mansurnya seperti itu memang. Jadi kemudian tambahkan. Nah, cara menambahkan ini channel ya. Nah, ini channel yang tambahannya di sebelah sini ya, misalkan tentang training juga, misalkan namanya kita add. Nah, maka ada channel di bawah D3 ini training ya. Tambahkan member. Nah, kita tambahkan member atau siswa atau guru. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin berkolaborasi, maka ini siswanya tinggal dimasukkan sini. Siapa yang kita tambahkan? Nah, tinggal siapa. Nah, kita klik gitu ya. Nah, jadi ini banyak sekali Bapak Ibu karena ini satu guru inovatif, jadi semua banyak ya. Nah, ini. Jadi bukan hanya di kelas kita saja tapi seluruh Indonesia. Dan teacher, nah ini juga berkolaborasi teachernya. Siapa teachernya tambahannya ya, misalkan. Nah, tinggal diklik saja ya, baru kemudian di add. Sudah selesai di add baru di close ya. Sama tadi studentnya, misalkan kita tambahkan Haris Sutrisna misalkan saja ini. Nah, ketika sudah sini jangan lupa di add dulu Bapak Ibu ya, atau ditambahkan dulu, kemudian baru di close kalau sudah selesai semua. Oke. Jadi kalau ini kita belum tambahkan maka tidak akan bertambah di sini ya. Jadi kita close saja maka tidak ada pertambahan. Nah, itu Bapak Ibu. Ini ya. Ini kantong tugas contohnya saya hapus dulu ya. Saya edit dulu tugasnya, kemudian saya hapus ya. Begitu juga dengan channel ini, saya hapus, delete this channel. Oke, sudah selesai. Nah, transcript Mac, nah saya lihatkan dulu sedikit tugasnya. Jadi tampilannya
Nah, unggah transkripnya dengan misalnya 2 kursus ya. Jadi 2 kursus terserah Bapak Ibu, nanti kita akan jelaskan setelah ini. Dan memasukkan random code D1 sampai D3 dengan lengkap. Jadi kalau sudah lengkap D1 3 dengan lengkap, tambah 2 kursus Bapak Ibu kerjakan terserah saja. Nah, baru diunggah. Nah, download dulu transkripnya, baru diunggah di sini. Nah, itu tugas 1. Tugas 2 Microsoft Teams. Mudah juga tugasnya. Cukup men-screenshot kelas tim yang Bapak Ibu buat. Jadi timnya sudah ada ini, Bapak Ibu screenshot atau Bapak Ibu foto, tambahkan pekerjaan, sudah kumpulkan, selesai sudah. Tugas 3-nya ya Microsoft Form. Kita tampilan siswa, unggah link tautan formulir dengan kuis dengan 5 pertanyaan. Nah, ini jadi nanti unggahnya melalui link atau tautan formulir atau kuis dengan 5 pertanyaan. Maka buat dulu formulir atau kuisnya nanti di hari besok. Nah, maka setelah selesai bisa dilanjutkan. Oke, yang terakhir tugas 4 Microsoft Sway sama link tautan sesuai dengan memuat teks, video, gambar, dan embed quiz. Ya, sudah kemarin sudah dijelaskan. Oke, kita lanjut ke Microsoft Educator Center. Langsung aja ya Bu Jumiati ya. Biar nanti sekalian dibuka ya. Iya, langsung aja Pak. Ini untuk random kodenya saya posting di grup WA ya Pak ya. Oh iya, boleh. Jadi Bapak Ibu sambil melihat random kodenya di grup WA, nah sambil melihat juga di Microsoft Educator Center. Kita buka dulu Google Chrome-nya Bapak Ibu. Kita tambahkan. Karena sudah pernah buka saya Microsoft Educator Center ya. Jadi saya langsung saja ya. Ya, alhamdulillah sudah diposting Bu Jumiati untuk random kodenya D1 ya, MO3651 sama link survei. Jadi Bapak Ibu diisi juga link surveinya ya. Nah, karena saya sudah ada jadi langsung Microsoft ya. Nah, Microsoft Educator Center. Nah, kemudian diklik ini, saya klik kanan saja. Jadi Bapak Ibu ingat-ingat di Google-nya Microsoft Educator Center, kemudian masuk. Nah, ketika masuk akan munculan seperti ini, Bapak Ibu. Kita sign in dulu, ya, sign in. Nah, gunakan akun Guru Inovatif Bapak Ibu ya. Nah, jadi karena saya sudah pernah masuk, jadi saya masuk di @topik spdmpd otsl@guruinovatif.com Bapak Ibu. Nah, saya masuk di sini. Dan masukkan passwordnya yang sudah diubah. Nah, tolong diingat dan dicatat karena untuk reset password kita tidak bisa bantu karena nanti yang bisa tuh master trainernya ya. Kita sign in Bapak Ibu. Oh, berarti mungkin ada tulisan top loss-nya ini. Jadi diperhatikan kecil besarnya Bapak Ibu ya. Nah, berarti masih caps tadi masih huruf besar. Nah, sudah masuk, kita lihat foto profilnya Bapak Ibu di sini. Nah, di sini ya. Jadi saya contohkan dulu untuk masukkan random kodenya Bapak Ibu ya. Nah, di sini klik fotonya atau nama profilnya di sini yang belum ganti foto profilnya ya. Kemudian random achievement kode atau kode pencapaian prestasi Bapak Ibu ya. Kita tuliskan. Tampil aja Bu ya di sana Bu ya, di layarnya Bu Jumiati ya. Iya, tampil Pak. Ya. Jadi saya random code-nya saya lihat OT J ya, huruf besar semua. TJ SD 85 55 F20 ya. Jadi T garis datar J ya,
SD 855 F20. Nah, kemudian Bapak Ibu klik redeem ya. Nah, saya tidak meredem karena saya sebagai trainer ya. Nah, ini redeem nanti akan muncul. Nah, akan muncul my profil saya. Akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Ya, sertifikat Microsoft Inovatif Educator atau guru inovatif ya, sertifikat guru inovatif Microsoft. Nah, kemudian transkrip. Nah, Bapak Ibu yang diperlukan itu adalah view transkripnya ini ya. Klik view transkrip. Nah, nanti ini transkripnya karena ini saya banyak ya karena dulu jadi trainer. Nah, nanti untuk hari ini yaitu namanya Microsoft Mac ya, Mac dan Microsoft Team Bapak Ibu ya. Nah, jadi namanya nanti Microsoft Mac dan Microsoft Educator Center atau Mac dan Microsoft Team. Seperti itu ya Bu Jumiati ya. Iya Pak. Nah, jadi itu sudah. Nah, sekarang untuk kursusnya ya kita klik training, ada kurs di sini, kursus. Nah, ini semua kursus ya. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih aja dari kursus yang ada di sini ya, sembarang pilih aja yang mana. Ya. Nah, kita lanjutkan saja ke misalkan contoh ini saja. Alhamdulillah, langsung start kursus. Nah, kita percepat saja Bapak Ibu ya sampai di quiz atau di ujian. Klik next, next saja terus ya. Ya. Sampai di quiz. Nah, ketika kuis berlangsung, ini ada 10 pertanyaan dengan syarat kelulusan 80. Nah, jadi kalau harus kita jawab kalau supaya lulus 80 ya. Jadi kita klik aja sembarang ya. Ini berarti jawaban ganda Bapak Ibu ya. Kita submit. Nah, apabila ada yang salah, nah, yang benar yang kita tandai. Jadi nanti ketika mengulang kuisnya kembali, kita sudah benar. Kita lanjut saja dulu ya. Terserah saja ya kita pilih. Nah, ini salah. Oke. Terus saja ya ini. Nah, salah juga. Untuk Microsoft Google Translate bisa menggunakan Google Translate Bapak Ibu. Nah, cara menambahkannya klik di Google Translate for Chrome Bapak Ibu ya. Google Translate for Chrome, Google terjemahan. Nah, Google terjemahan. Nah, tambahkan Bapak Ibu karena ini saya sudah ada di Chrome, saya sudah ada Google terjemahannya, maka tulisannya hapus. Kalau Bapak Ibu belum ada berarti tambahkan untuk Chrome ya. Add for Chrome, nanti ada ekstensi, klik lagi add-nya, maka nanti akan muncul di sini ya. Nanti tinggal ditambahkan, tinggal di pin Google terjemahannya, di pin supaya muncul keluar. Kalau tidak di pin tidak muncul keluar. Kalau diginikan hilang nanti Google terjemahannya. Wah, bingung nanti di mana. Itu kita klik dulu ekstensinya, kita pin supaya dia muncul di luar ya. Itu cara menambahkan. Oke, kita kalau mau agak bahasa Indonesia ya kita ubah dulu, terjemahkan dulu bahasa Indonesia. Terjemahkan ya, agak lama biasanya. Nah, ini progress. Terjemahkan dalam bahasa Inggris juga. Kita ubah dulu ke bahasa Indonesia. Nah, ini. Nah, lanjut saja. Nah, ini kita bisa baca proyeksi layar dapat dengan perpindahan tiba ke layar kedua. Kita klik iya misalnya. Nah, betul. Lanjut. Bagaimana Anda menentukan semua siswa pada saat yang sama? Nah, kita klik ini misalkan ya. Portara menentukan berbagai device Anda, menggunakan Anda menentukan jam mana? Ya, kita misalkan dia. Lanjut.
Apa yang dilakukan pengurus aksesibilitas? Aksesibilitas. Coba misalnya ini, ya. Nah, siswa dapat memenuhi permasalahan dalam menggunakan alat mana dalam OneNote. Pilih semua yang berlaku. Kalau sudah pilih semua berlaku berarti semua yang bisa ya. Audio, video, tinta digital. Kemudian kita next. Di alat pembelajaran OneNote, kecepatan pembaca suatu bagian untuk Anda tidak dapat diubah. Salah. Nah, kita klik next. Masih ada pertanyaan, saya kira sudah habis tadi. Bila alat pembelajaran di OneNote menyerupi semua bagian ucapan kecuali, ya, jadi kecuali atau keterangan, kita coba aja. Ya. Nah, hasilnya Anda mendapatkan 70, ya berarti kurang ya, kurang satu pertanyaan lagi. Jadi ikuti kembali lagi. Nah, tinggal yang salah tadi, ya yang benar-benarnya tadi sudah dicatat Bapak Ibu, tinggal lanjut deh. Nah, gitu ya sampai selesai. Ya mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Jumiati, mungkin saya kembalikan dulu siapa tahu ada pertanyaan. Terima kasih Bapak Muhammad Taufik. Selanjutnya dipersilakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan mengenai Microsoft Teams dan Microsoft Educator Center. Bapak Ibu bisa mengklik raise hand atau menghidupkan audionya biar kita tahu kalau Bapak Ibu menghidupkan. Silakan Ibu Rahayu Utami. Di sini Ya silakan Bu. Iya Pak, masih terlalu cepat Pak penjelasannya. Jadi ya adalah tahu-tahu sedikit. Mungkin kalau kita belum bisa nanti kita bisa japri mungkin ya Bu. Ya. Ya. Kalau bisa sambil sekarang masih ada waktu 1 jam ingin mengerjakan, silakan aja Bu. Iya. Silakan aja. Orang tinggal diklik-klik aja, nanti yang salah, yang benarnya dicatat gitu. Ambil kursusnya sembarang aja Bu, 2 aja. Tapi nanti unduh transkripnya nanti Bu ya ketika selesai. Yang penting ini link surveinya sama redeem kodenya diisi dulu aja. Yang tadi yang sudah di-share di WA grup. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu untuk sementara ini sambil bertanya, silakan redeem kode dan link surveinya bisa diisi ya. Iya. Bagi yang ada HP-nya, pakai link surveinya langsung lihat HP aja, tinggal diklik linknya otomatis bisa mengisi. Nah, bagi yang pakai laptopnya, sekaligus link survei diisi pakai WA web, bisa juga sekaligus masukkan redeem kodenya di Microsoft Educator Center. Ya, karena untuk membuat kelas timnya belum bisa Bapak Ibu ya. Silahkan yang lain, mungkin Pak Dumyati siapa tahu ingin bertanya. Langsung dibuka audionya saja ya, atau Bapak Tajuddin Hamid atau yang lainnya. Jadi Bapak Ibu nanti akan dapat sertifikat MIE di belakang gini Bapak Ibu. Iya Pak, saya Pak. Ya silakan Pak. Ya Pak Tajuddin, monggo Pak, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, begini Pak, terus terang saja saya sampaikan saya itu masih belum mengerti atau masih awam tentang MO 365 ini. Jadi tapi saya juga kepingin tahu seperti apa. Kebetulan di sini saya punya jaringan ini di Papua ada agak putus-putus jadi kadang nyambung, kadang ini. Jadi saya juga nanti belum tahu seperti apa nanti yang gambaran tugas-tugasnya nanti. Ini mungkin yang mau saya tanyakan begini Pak, kaitannya dengan kegiatan ini.
mungkin salah satunya kita keuntungan akan mendapatkan ilmu ya toh. Terus selain itu yang saya mau tanyakan, nantinya kalau kita sudah selesai ini, kemudian dari pihak Microsoft itu misalkan fasilitas apa yang kita dapatkan, misalkan dari pihak Microsoft, apa kita bisa nantinya membuat akun kemudian dengan siswa dan begitu Pak, mungkin yang saya tanya. Terima kasih. Baik, iya, saya paham. Untuk Microsoft nanti Bapak juga mendapatkan selain secara sertifikat MI ini Pak ya, Microsoft Innovative Educator, juga akan mendapatkan sertifikat dari Microsoft yang ada tanda tangan dari Microsoft Indonesia Bapak ya. Nah kemudian untuk pembelajaran siswa di sekolah itu Bapak Ibu menggunakan website sekolahnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu menggunakan website di sekolahnya. Nah, kemudian di deploy akun Office 365-nya. Nah, biasanya ini para master, Pak. Nanti kalau memang Bapak berkeinginan, nanti bisa japri saya. Nanti disiapkan dulu surat keterangan domain website sekolahnya. Kemudian scan KTP Kepseknya dan dana 800.000 untuk tahun pertama, Pak. Nah, tahun kedua 400, tahun ketiga dan seterusnya 250.000 per tahun, Pak ya. Itu gambarannya. Ini saya share screen dulu, Pak ya, contoh di sekolah saya, Pak ya. Iya, Pak. Iya. Nah, ini saya gunakan di sini aja. Nah, ini saya masuk Office 365 dulu. Nah, saya gunakan akun sekolah saya. Jadi sekolah saya sudah deploy akun Office 365 Pak, dengan Microsoft ya. Ini contoh @SMA. Jadi Bapak Ibu yang belum punya website, nanti dengan surat keterangan domain website itu yang Bapak Ibu mau, kemudian scan KTP kepala sekolahnya dan dana 800.000 yang ditransfer ke master trainer saya, nanti akan dibuatkan websitenya juga, admin, nama admin website dan password admin, dan juga admin Office 365 dengan passwordnya juga gitu. Jadi maksudnya websitenya tuh seperti kalau saya kan nih panjang Pak ya, SMA Negeri 2 Samboja, bisa disingkat SMA N2 Samboja atau SMA N2 SBJ misalkan gitu. Bisa Pak. Jadi ini akunnya pakai SCHID Pak, school kita. Ya, jadi school ID. Nah, ini contoh Muhammad Taufik @SMA Negeri 2 Samboja.schid Bapak ya. Bisa terlihat Pak ya? Iya Pak. Nah, kemudian saya sign in. Saya masuk, nah, kita masukkan password. Jadi nanti misalkan kalau Bapak yang membuatkan akun di sekolah Bapak, berarti Bapak adminnya gitu. Atau kalau memang ada operator di sana pengen operatornya, ya silahkan. Dan kalau saya sih di sekolah saya adminnya Pak ya. Jadi saya membuatkan guru, guru ada sekitar, sama stakeholder yang lain ada 30, kemudian siswanya ada 399 itu saya buatkan Pak. Saya check in. Nah ini portal Office saya. Nah saya buka Teams-nya Pak ya di sini ya. Saya buka Teams-nya melalui web. Ini namanya Teams melalui web. Karena tim aplikasinya saya gunakan akun Guru Inovatif tadi. Nah ini Microsoft Teams melalui web. Saya bukakan. Ya, ini saya check in melalui SMA Negeri 2 Samboja SCHID. Use the web Pak ya, saya gunakan web karena aplikasinya menggunakan Guru Inovatif, nanti akan tabrakan. Nah di sini, akan muncul seperti ini. Nah jadi ini saya buatkan
per kelas Pak ya. Nah ini kita ganti dulu misalkan bahasanya, jadi biar di web juga bisa diganti bahasanya Pak ya. Kita ganti bahasa Indonesia, save and restart. Nah jadi seperti itu. Nah kemudian sama mirip, saya buka contoh satu. Ini permintaan kepala sekolah saya. Jadi ini di sini pengganti grup WA-nya ya. Jadi saya Negeri Sambojani ada guru-guru dan TU serta kepala sekolah. Di sini kelasnya. Jadi ada 12 kelas di sini Pak. Sekolah IPA 1, IPA 2 dan ini permintaan kepala sekolah untuk memudahkan dalam pemantauan ataupun dalam pengawasan di sekolah. Jadi tidak per mata pelajaran Pak ya, jadi per kelas. Hanya di dalam kelasnya ada channel mata pelajaran. Jadi ini juga saya yang buatkan ini Bapak ya. Nah ini, nah di sini di channel kelas 10 IPA 1 ya sesuai dengan mata pelajaran yang ada ya. Jadi dari agama, PKN, bahasanya wajib, sejarah, bahasa Inggris, seni budaya, penjas, prakarya, matematika minatan, biologi, fisika, kimia, ekonomi, minat, dan sastra Inggris. Jadi ada 15 mapelnya di sini. Nah ini, jadi dalam 12 kelas itu maka si kepala sekolah tinggal mantau saja. Ya, ini misalkan pelajaran siapa sekarang atau pelajaran apa sekarang yang masuk di sana. Nah ini sama seperti ketika kita posisi luring Pak ya, atau tatap muka langsung kan. Siswa tuh tidak pindah kelas ya, tidak pindah kelas. Kelasnya tetap di situ, hanya gurunya yang masuk beda. Misalkan dari jam 8 sampai jam setengah 10 agama, nanti setelah itu masuk lagi matematika wajib. Nah, sama seperti ini. Jadi ketika pagi agama, maka channel guru agama, yang pengampu guru agama berada di pendidikan agama. Dia masuk di sini mengucapkan salam dan seterusnya. Ya, kemudian lanjut lagi ketika sudah jam setengah 10 maka matematika wajib masuk di sini. Nah, ini karena saya yang buatkan otomatis saya ada semua. Nah, ini Bapak. Jadi ini untuk mempermudahkan pengawasan dari pihak sekolah. Jadi kalau Bapak ini hanya belum deploy akun Office-nya, ya berarti bisa menggunakan per kelas saja ya kan, per kelas apa, kelas per kelas per mata pelajaran. Kalau ini kan per kelas Pak ya. Nah, ini maaf ya mungkin begini Pak, apa ya. Nanti untuk lebih jelasnya nanti saya japri saja ke Bapak toh, kalau yang kaitan ini toh belum mengerti itu toh, nanti langsung ke Bapak ya. Kebetulan sini Pak, saya mau izin dulu, ini sini waktu sudah sholat jadi saya tinggal dulu, bisa Pak? Ini waktu timur jadi. Oh ya boleh aja Pak, enggak masalah Pak. Ya, enggak masalah. Ya. Silakan aja Pak ya. Mohon izin dulu ini saya. Iya Pak, silakan Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Nah, jadi Bapak Ibu ya, di sini kelasnya lengkap ya. Nah, ini contoh waktu saya ngisi pemateri di akun SMA Negeri 2 Samboja ya. Mungkin itu pertanyaan dari Pak Tajudin. Silakan yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya kembalikan dulu. Silakan Bu Jumiati, ada yang ditanyakan atau ada yang lain, silakan. Silakan Bapak Ibu. Bagaimana untuk sertifikatnya dari Microsoft, apa semua sudah mendapatkan? Belum Ibu. Ini kalau sudah masuk di training Bu, apa kita masuk di Microsoft Education Center, apakah kita langsung kerjakan trainingnya atau bagaimana tadi ya? Masukkan random kodenya dulu Bu. Oh, masukkan random kodenya, ya Bu. Iya. Aja Bu.
Diklik di profilnya, baru nanti di situ ada achievement kode atau random kode. Oh iya Bu. Mungkin Pak Taufik bisa di screen lagi Pak untuk random kode Pak. Ya, baik. Ini masih ada tadi penyelesaiannya. Ini tadi, oh iya ini tadi contoh model. Nah, Bapak Ibu tinggal di sini ya. Nah, ini diklik profilnya. Nah, ini kalau saya pakai bahasa Inggris, berat bahasa Inggris tadi, sekarang bahasa Indonesia. Tukarkan kode pencapaian ya, Bapak Ibu, tukarkan kode pencapaian, sesuaikan dengan di HP tadi ya, di WA-nya ya, PJ apa tadi ya? Oh iya masuk. Betul guys. Ini langsung masuk tadi. Ini masuk Microsoft tadi. Oh, ini baru masuk nih. Tadi tidak ada RS. Oh iya. EJ SD ya, SD 855 F20. Nah, ini Bapak Ibu masukkan menebus ya, menebus. Nah, kalau saya tidak, karena ini nanti sesuai pesertanya ya, nanti habis anunya nih random kodenya. Jadi dan saya juga sudah ada ya, sudah ada di profil saya, sudah ada yang random kodenya. Nah, Bapak Ibu ya, menebus otomatis akan masuk. Nah, kalau berhasil, custom training berhasil, tinggal di close ya, tinggal di close, maka nanti akan muncul Microsoft anunya itu ya, akan masuk ke profil saya. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini pendidik inovatif Microsoft ini ya. Kemudian lihat transkripnya di sini, lihat transkripnya, atau view transkripnya. Download sertifikatnya Pak. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin mendownload sertifikatnya, ini sertifikat beda dengan transkrip ya Bu, Bapak Ibu. Nah, kalau kita mendownload sertifikatnya ini, view detail and sertifikat, atau lihat detail sertifikatnya, kita lihat sertifikatnya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat ini ya, Certificate of Recognition MIE ya. Nah, MIE bahasanya, Microsoft Innovative Educator, ini sertifikat Microsoft Innovative Educator. Nah, ini diselenggarakan saya kemarin tanggal 7 bulan 7 2020 ya, bulan Juli kemarin, waktu TOT kemarin. Nah, ini sertifikat. Kalau yang transkrip seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini transkrip, training transkrip. Nah, terus ya langsung nanti Bapak Ibu akan muncul seperti di bawah ini. Custom training, instruktur led training, apa namanya di sini, Microsoft Educator Center, Mac, dan Microsoft Teams namanya ya, selama durasinya 3 jam. Nah, itu Bapak Ibu, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Pak Dumyati mungkin ada ditanyakan, atau Muhammad Ramli atau yang lainnya, silakan, kita masih punya waktu berdiskusi. Dan yang Bapak Ibu kalau bisa mengerjakan sekarang, alhamdulillah lebih bagus Bapak Ibu ya. Tapi yang untuk timnya memang belum bisa saat ini ya. Oh gitu. Ini ya, Pak, saya sudah masukkan rhythmnya tadi, saya sudah klik rhythm, itu tulisannya Congrats. Ya, itu di close saja Bu, di close. Oh, di close. Ada silang. Iya, ya. Ya, nanti silang, baru nanti diklik lagi profilnya atau fotonya yang di atas itu.
Oh iya. Baru my profil atau profil saya ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Seperti yang Mie yang di bawah ini. Oh iya Pak. Mie ini. Ya. Ya, Baru sudah. Ibu lihat dulu transkripnya. Lihat transkripnya, klik-klik lihat transkrip. Ini Bu, bisa dilihat layar saya nih, lihat transkrip. Atau view transkrip. Nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Jadi custom training, instructor led training. Nah, tulisannya Microsoft Educator Center, Mac, dan Microsoft Teams. Akan terlihat seperti ini. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau mau membuka audionya, kita persilakan saya. Pak Dumyati kayaknya buka audio nih Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan aja Pak, atau Bu Jawa Haryana. Pak Dumyati. Ini Pak, saya mau tanya. Oh ya, silakan aja Bu, silakan. Translate itu bagaimana caranya Pak? Ya kayak saya sudah ini ke kursus tadi. Saya sudah buka. Cuma ya, terus Inggris. Nggak ngerti artinya. Ditambahkan dulu Bu, di sampingnya ini ada tanda plus Google-nya ya. Nah, seperti ini baru ketik Google Translate for Chrome. Oh, iya ya. Ya, nanti tulisannya Google Terjemahan, tinggal diklik saja Google Terjemahannya. Nah, nanti muncul seperti ini, ada ekstensi di sini. Add Bu ya, ditambahkan ke Chrome ya. Kalau ini kan saya sudah ada jadi hapus. Tambahkan saja tambah nanti baru di sini ada muncul seperti gambar apa ini ya? Biasanya anak-anak mainan itu. Nah, ekstensi tuh atau extension baru dipin Google Terjemahannya atau Google Translate-nya dipin, jadi biar muncul di luar. Nah, baru diklik Google Terjemahannya ini. Ya, itu Ibu ya. Silakan dicoba aja Bu. Ya, silakan kalau ada yang mau. Yang lain, ada yang mau ditanyakan, silakan aja karena waktu kita masih lama ya. Jadi jangan khawatir, ditanyakan di sini lebih bagus juga. Kamu sudah Google Translate. Bapak mohon izin bertanya. Ya, silahkan. Pak, jadi kalau kita sudah sampai di view transkrip, kemudian buka sertifikat, udah di-download, langkah selanjutnya kita masuk untuk mengerjakan yang 2 course itu ya, Pak? Ya, tapi nanti download lagi transkripnya Bu ya, kalau sudah sampai terakhir. Jadi redeem kodenya kan sampai terakhir, 1, 2, 3. Oh iya, tadi yang transkrip belum saya download kok Pak. Tadi yang saya download baru yang sertifikatnya aja. Oh iya, enggak apa-apa, sertifikatnya 1 aja. Nah, tapi nanti kalau ada kursus yang lain ada lagi. Oh, ya iya. sambil dikerjakan aja kursusnya Bu. Mudah aja kan, jawab aja, yang penting jawaban yang benar dicatat. Iya, itu berarti kita pilih bebas aja ya Pak ya, course-nya yang mana ya? Oh, ya bebas saja Bu, bebas. Yang penting minimal 2. Tapi kalau rajin banyak-banyak nggak apa-apa juga. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan. Bu Nisa, mungkin ada yang mau ditanyakan Bu Nisa? Bu Nisa Ulhoiria. Iya Pak, tadi saya yang nanya itu Pak. Oh itu Ibu Kak, iya, makasih banyak. Iya Pak, makasih Pak. Tadi. Ya, makasih sama-sama. Atau Pak Dumyati nih buka nih audionya gimana Pak? Ada kendala atau bagaimana? Kayaknya ada kegiatan memang. Yang lain silakan dibuka aja audionya langsung. Kalau tidak mau mengangkat tangan ya, raise hand-nya di samping titik 3 tuh ada yang gambar tangan. Nih Pak Dumyati sudah angkat tangan, wah berarti sudah mencoba ini. Silakan Pak. Ya Pak, ya Pak. Ya. Ini Pak, tadi ini saya udah masuk nih ke redeem itu ya, terus ke kursus juga. Cuman ini layarnya hilang lagi nih, gimana ini Pak? Maksudnya layarnya hilang?
ininya. Yang tadi yang ada 10 pertanyaan itu kan belum selesai nih. Cuma saya ngeklik yang kursus apa ya yang tadi ya lupa itu saya. Cuma belum selesai. Diulang aja Pak, ambil kursus yang lain aja, enggak apa-apa sudah. Oh gitu. Iya. Mungkin faktor jaringan atau mungkin Bapak close mungkin tidak sengaja. Iya, mungkin. Soalnya kan sambil mendengarkan suara Bapak sambil mencoba juga gitu. Mungkin ke close itu. Iya, enggak apa-apa Pak, ambil aja lagi. Yang penting caranya mudah aja, dicatat jawaban yang benar. Nah, nanti kalau enggak sampai 80 diambil aja kembali. Nah, sudah tahu jawabannya benar, insya Allah sudah lulus, ya kan? 2 aja Pak minimalnya Pak. Ini kan, oh iya, ini kan semua bahasa Inggris ya Pak. Kalau untuk di bahasa Indonesia kan ini semua gimana ini Pak? Bapak tambahkan dulu, ya, Bapak tambahkan dulu ini ya. Pak. Ya. Di Google Chrome-nya. Nah ini Pak, Google Translate for Chrome Pak. Oh iya. Nah nanti ada Google terjemahan di sini, nanti munculnya seperti ini. Bapak tambahkan, karena saya sudah ada jadi tulisannya hapus Pak. Nah Bapak tambahkan, baru yang pin ekstensi yang pinnya ini Bapak pin supaya muncul Pak. Kalau nah ini nanti Bapak klik ini dulu, tapi Bapak munculkan di pin, nanti akan muncul G-nya ini Pak. Nah ini. Ah iya. Ya, saya coba dulu Pak ya. Ya silakan Pak, mari silakan. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Kita buka aja ya, jadi lebih interaktif. Bu Jawa Haryana nih buka audio nih, apa mau tanyakan Kak Bu? Terus enggak jalan-jalan. Apanya Bu enggak jalan-jalan? Pertanyaannya itu aja nomor 1. Kan ada 4 nih pertanyaannya di kuis. Hah? Ada 4 pertanyaan di kuis. Yang ya. 1. Ya, dipilih dulu Bu. Nanti baru kalau salah catat yang benar, baru di next. Oh, begitu. Ya. Terus sampai 4. Nah, dapat berapa Ibu? Berarti kalau kembali lagi ambil kuis, kembali ambil kuisnya. Di retake. Ya. Tes. Ya malah sedikit kalau 4 aja pertanyaannya Bu. Enggak perlu banyak-banyak. Enggak ngerti aku ini. Bu Padma Anjarang mungkin ada pertanyaan? Atau yang lain? Jadi tugasnya itu aja Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, semua ada pertanyaannya. Ya, Bu Padma Anjarang silakan Bu, mengangkat tangan. Ya, sementara Pak, belum ada pertanyaan ya. Oh iya, makasih banyak Bu. Ya, alhamdulillah. Itu juga pertanyaan juga. Ya, makasih. Ya, makasih banyak Bu. Ya, mari. Ini ada pertanyaan dari Bu Emi, Pak. Ya. Mendownload sertifikat tadi. Oh, bisa diulang lagi. Download sertifikat ya, baik. Ya, apa terlihat di layar saya Bu Jumiati? Google terjemahan. Oh ya sudah. Ya, ini diklik profilnya dulu Bapak Ibu ya, profilnya. Profil saya atau my profil karena sudah dipakai bahasa Indonesia tadi. Nah, tinggal di pendidik inovatif Microsoft, lihat detail dan sertifikat ini diklik. Kemudian kita klik lihat sertifikat. Nah, maka akan muncul seperti yang di samping ini. Nah, ini muncul seperti ini. Tinggal diunduh, nih ada gambar panah ke bawah, tinggal diunduh atau download ya. Nanti akan muncul di folder unduhan Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk transkripnya ya tinggal klik lihat transkrip atau view transkripnya, kita klik, maka otomatis akan muncul seperti ini. Nah, nanti kedepannya juga kalau sudah lengkap diunduh juga seperti ini. Ya begitu.
Ibu Jumiati, silahkan yang lain mungkin. Banyak kan didengar tuh. Gimana Pak Supriyadi? Mungkin ada pertanyaan Pak Supriyadi? Untuk saat ini belum Pak, lagi ngerjakan course ini. Oh iya iya, mantap Pak, tidak apa-apa Pak. Ya, kita tunggu aja. Ya. Sampai jam 12 mungkin. Oke. Yang lain? Coba next saya coba. Ya jangan lupa sambil mengerjakan kursusnya, redeem kodenya dimasukkan ya Bapak Ibu. Dan juga sebagai informasi, Microsoft Teams termasuk kuota Kemendikbud Bapak Ibu ya. Jadi Microsoft Teams yang kita gunakan ini termasuk kuota internet yang bantuan dari Kemendikbud yang sebanyak tergantung masing-masing jenjang dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi ya. Kalau di SD itu 30 ya. Di SMA itu SMP jenjang menengah SMA itu 37 GB. Kalau di perkuliahan kan banyak lagi ya, 45 kalau nggak salah gitu. Di TK sekitar 20 atau 25 ya GB-nya. Nggak bisa next. Dijawab dulu Bu, diklik dulu. Iya, nggak ada pertanyaannya, video-video. Oh, next dulu aja berarti Bu. Next sampai ujian. Sampai kuis Bu. Next terus saja. Ya Pak, sudah jalan ini modul 2, sudah modul 2 ini. Next terus sampai dapat kuis. Ya, betul. Next dulu terus saja sampai dapat kuisnya atau ujiannya. Kan orang hebat biasanya gitu, Bu, langsung ujian. Ya, sudah ada. Ya, orang guru-guru hebat kan yang langsung ujian, enggak tahu nanti jawabannya dicatat yang benar, nanti kan ngulang sudah betul 100. Abad ke-21 ininya. Skill. Ya, silakan mungkin ada pertanyaan lagi Pak Dumyati. Ya Pak, ini saya udah kursnya udah komplit. Ini gimana ini Pak selanjutnya Pak? Disilang aja di close, atau kalau sudah komplit di close, biasanya di close. Nanti kerjakan kursus yang lain. Apa sudah semua Pak? 2 kursus sudah dikerjakan Pak Dumyati? Belum, ini baru 1 Pak. Ya, di close dulu Pak, nanti pilih lagi kursus yang lain Pak. Oh gitu. Iya, jangan lupa redeem kodenya diisi dulu Pak. Itu warna yang sertifikat yang dari inovatif edukatornya kan. Yang ini kayaknya ya. Ya. Inovasi ya itu. Oh, berarti saya masukkan redeem lagi kalau mau kursus yang lain Pak. Nah Pak, sudah, kalau ya sudah, ini 1 hari ini 1 aja Pak. Besok 1 lagi. Nah, hari ketiga 1 lagi. Oke Pak. Ya, makasih Pak. Silakan. Pada suksesnya. Lanjut berarti pertanyaan yang berikutnya. Nggak bisa ditranslate. Bisa, cuma nggak ngerti, mesti belum tahu. Nambah tadi ditambah situ ya. Baru gitu ketik Ibu Elok kan nggak didengar. Ya, translate. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini ada lagi pertanyaan. Yang untuk saudara mengingatkan saja, jangan lupa Ibu Jumiati karena selaku penyelenggara hari ini untuk mengunduh kehadiran ya Bu. Ya, siapa?
Ya Bu Bianemi menanyakan jika tidak di-download sekarang apa sertifikat hilang? Tidak Bu ya. Biar kapan-kapan pun di-download juga tidak ya, tidak akan hilang. Yang penting jangan lupa password sama akun sama passwordnya. Transkripnya juga sama ya. Pak, Ya, silakan Pak. ini untuk satu transkrip, satu kursus apa sebanyak-banyaknya kursus untuk satu transkrip aja Pak? Nanti itu Pak transkripnya tergabung Pak langsung. Oh Ya, gitu. Jadi nanti saya kelihatan. Jadi Bapak minimal nanti transkripnya tuh ada 5, redeem kodenya ada 3, kursusnya ada 2. Itu minimalnya Pak ya. Oh iya. Iya. Ini di transkrip saya baru ada 2 apa ya ini? Iya, satunya custom training kan Pak? Iya. Iya benar Pak. Nah satunya kursus tadi Bapak yang lakukan. Nah kalau Bapak mau laksanakan sekarang kali kursusnya 2, berarti Bapak besok tinggal masukkan redeem kode yang D2 atau hari kedua, yang kemudian yang besoknya lagi redeem code D3, berarti sudah bisa diunduh transkripnya, masukkan ke tugas yang pertama Pak. Begitu. Oke. Ya, kasih Pak ya. Alhamdulillah bertambah nih. Tambah Pak Firman nih. Pak Firman. Iya Pak. Nah ini teman operator Maaf, saya Pak, ini baru- Pak Firman baru ini. gabung Apa Pak. kabar Pak? Pak. Alhamdulillah Pak. Aduh baru muncul alhamdulillah. Sudah masukkan redeem kodenya Pak? Ada di WA Udah grup? kayaknya. Oh sudah. Ya kan operator kayaknya tidak diragukan lagi. Gitu. Ais. Ya silakan Pak kalau ada yang mau ditanyakan. Enggak Pak, saya mendengarkan aja dulu nih Pak. Oh iya. Kursusnya Pak ya, 2 dikerjakan Pak ya kursusnya. Di Microsoft Educator Center-nya. Ya, pilih aja terserah Pak Firman. Oke Pak. Ya, mantap. Silakan yang lain, ada pertanyaan? Masih kita dibuka aja, Bapak Ibu. Atau yang jalannya ada yang memberikan pendapat, saran-saran. Nah, bisa juga sarannya kalau malu ditulis di link surveinya ya. Jadi link surveinya itu Bapak Ibu isi. Nah, karena ini penanggung jawabnya Bu Jumiati SPD ya, karena kemarin banyak pesertanya. Nah kemudian apa sarannya Bapak Ibu, baik buat kita sebagai trainer atau sebagai Microsoft kedepannya tuh bagaimana, nah, itu bisa masuk situ. Jadi nanti bisa menjadi update pembaruan di sana Bapak Ibu ya. Ibu Nurlis, apa ada pertanyaan Ibu Nurlis? Baru bergabung juga sepertinya. Atau yang lain, Bapak Ibu yang lain? Pak, jelasannya baru gabung. Maaf Pak. Iya, enggak masalah Pak. Enggak masalah Bu. Ya, silakan. Bagaimana? Dulu Pak ya. Ya. Silakan Bu Nurlis dimasukkan redeem kodenya dan juga kursusnya. 2 kursus saja Bapak Ibu.
Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa dicukupkan 12 kurang 15 mungkin Bu. Bu Jumiati. Iya, Pak. Berarti tinggal 10 menit lagi ya Pak ya, insyaallah. Iya Bu, soalnya saya mau meeting lagi nanti jam 12. Nah Bapak, sehat-sehat ya Pak ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu. Ya mungkin Bapak Ibu masih ada waktu 10 menit. Kalau masih ingin dipertanyakan dan kalaupun tidak sempat ya melalui grup ataupun melalui Japri ya. Japri Ibu Jumiati. Beliau siap itu untuk membantu Bapak Ibu ya. Contoh tugasnya ada di masing-masing saluran D1, D2, 3 Bapak Ibu. Jangan lupa untuk kehadiran Bu Jumiati karena bertambah. Iya, alhamdulillah Pak. Nah, silakan Bapak Ibu mungkin yang baru bergabung jika ada yang ingin. Ini saya lihat Bu Siti Fatimah sudah mengumpulkan, bisa dilihat Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau sudah dikumpulkan berarti sudah ada proses pengumpulan, tinggal di screenshot seperti ini aja Bapak Ibu. Berarti sudah benar ya. Tinggal saya kasih poin penuh 100. Kemudian saya kembalikan. Kemudian saya tutup. Nah, untuk saat ini memang masih maintenance Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa membuat kelas. Nah, ini ada beberapa yang sudah melihat ya. Tugas-tugasnya ada yang beberapa sudah dilihat. Nah, karena memang belum bisa buat kelasnya berarti memang belum bisa mengumpulkan tugasnya hari ini ya. Tugas 1, tugas pertama dan terakhir karena harus lengkap dulu redim kodenya nih baru bisa mengumpul tugas 1. Tugas 2 mau dikumpulkan belum bisa juga buat Teams-nya ya, berarti harap bersabar juga karena memang untuk akun guru inovatifnya ini belum bisa bikin buat Teams ya Bapak Ibu ya. Khusus untuk akun guru inovatifnya karena lagi maintenance servernya. Tapi kalau yang akun yang lain seperti akun sekolah saya tetap aja bisa buat gitu ya. Kantong tugas 3 D2 Microsoft Form insyaallah besok ya Bapak Ibu. Silakan mungkin ada pertanyaan lagi atau yang lain. Saya persilakan. Jadi Bapak Ibu untuk tugas Teams-nya nanti setelah ada info sudah bisa membuat kelas akan segera kami informasikan ya. Nanti Bapak Ibu bisa segera membuat kelas Teams-nya, kemudian tinggal di screenshot atau tinggal dipoto, kemudian dimasukkan, dikumpulkan di tugas kantong tugas 2 Microsoft Teams. Sedangkan untuk tugas Microsoft Educator Center
itu dikumpulkannya nanti terakhir setelah radem kode 3. Jadi nanti setelah lengkap radem kode 1, D2, dan D3, nanti Bapak Ibu bisa mengumpulkannya. Yang dikumpulkan adalah transkripnya. Jadi transkripnya itu di situ ada 3 transkrip ya. Kemudian ditambah 2 kursus MEK yang Bapak Ibu lakukan. Jadi untuk hari ini itu Bapak Ibu bisa mencoba mengerjakan kursus MEK-nya. Kemudian tadi ya untuk sertifikat dari MIE-nya dari Microsoft itu bisa di-download. Nanti untuk akhir dari kegiatan ini, insya Allah jika Bapak Ibu lulus, nanti juga akan mendapat sertifikat dari Microsoft Indonesia. Ya, jadi nanti itu sertifikatnya yang dikeluarkan oleh Microsoft Indonesia. Kalau yang sertifikat MIE ini adalah sertifikat dari Microsoft, Bapak Ibu. Seperti itu penambahan penjelasannya ya. Jadi nanti untuk penyelesaiannya atau ada kendala silakan saja bisa japri saya atau japri Bapak trainer Bapak Muhammad Taufik. Insya Allah kami siap membantu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau sekira sudah cukup mungkin ya. Mungkin bisa kita akhiri saja. Iya Bu, daftar kehadirannya sudah diunduh Bu. Sebentar saya unduh dulu ya Pak ya. Iya. Apa? Yang mana? ITL Research. Iya. Itu jawabannya ITL Research. Yang student bukan ini. Tentang riset juga. Sudah saya unduh Bapak Muhammad Taufik untuk daftar kehadirannya. Bagaimana Pak? Apa bisa kita akhiri untuk acara hari ini? Baik Bu, di akhir saja karena saya harusnya jam 1, saya percepat jadi jam 12 karena ada pertemuan sama master trainer kedua untuk sesi yang kedua ini. Baik Bapak Ibu semua, alhamdulillah demikian tadi kita sudah menyaksikan penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak trainer kita, Bapak Muhammad Taufik, dan Bapak Ibu juga sudah sangat aktif sekali ya berusaha menyelesaikan tugas-tugasnya. Baik untuk hari ini kita cukupkan sekian ya, mungkin kita akhiri, saya akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Saya tunggu untuk besok hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live Bu, nanti. Ya silakan Bapak. Baik Bapak Ibu ya, saya akhiri ya ini ya meeting kita hari ini.